Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Indah Khairiyah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas proyek pendidikan Palang Merah Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiono MA. Adapun tema yang saya ambil ialah mengenai remaja sehat peduli sesama. Nah, kalau kita berbicara mengenai remaja sehat peduli sesama, pastinya yang di benak kita ialah bersih dan juga kesehatan. Nah, jadi apa sih bersih itu? Nah, bersih itu ialah keadaan bebas dari kotoran, di mana diantaranya termasuk juga debu, sampah, dan juga bau. Nah, kemudian adapun kata kesehatan, yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani. Artinya ada rasa aman secara fisik, mental, dan juga sosial. Nah, kemudian mengapa kebersihan dan juga kesehatan itu sangat penting? Nah, jadi teman-teman semua, kita sebagai manusia pastinya tidak selalu merasa sehat, bukan? Coba dibayangkan, kapan terakhir kali kita merasa sakit? Pastinya kan badan tidak enak. Jadi kita juga tidak bisa melakukan segala aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari dengan normal, karena tubuh kita tidak sehat. Dan seringkali penyakit yang timbul di dalam diri kita itu ialah karena kurangnya kita menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Jadi sebagai remaja yang bersih dan sehat, kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri maupun lingkungan. Yang pertama, kita menjaga kebersihan dan kesehatan dari dalam diri sendiri, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu kesehatan, kebersihan dan kesehatan secara jasmani, di mana kebersihan dan kesehatan jasmani ini dari luar. Dan jika jasmani kita bersih, maka insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Contohnya, contoh kita menjaga kebersihan dan juga kesehatan jasmani, yaitu dengan mandi secara teratur sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Tidak lupa yang namanya menggosok gigi siap habis makan, juga mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dan masih banyak contoh daripada menjaga kebersihan dan kesehatan jasmani. Kemudian yang kedua, ada namanya kebersihan dan kesehatan rohani. Artinya kebersihan dan kesehatan dari dalam diri kita. Nah, contohnya itu apa, Kak? Contohnya itu ialah dengan kita refreshing atau mencari hiburan, tertawa dengan teman-teman atau kerabat atau siapapun, dan juga bermeditasi atau mendekatkan diri kepada Allah jika kita muslim. Kalau yang non-muslim bisa pergi ke rumah ibadahnya masing-masing. Kemudian yang kedua tadi ialah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jadi lingkungan tempat kita hidup ini ada 2 unsur, yaitu ada unsur biotik dan juga ada unsur abiotik. Di mana unsur biotik ini tersusun dari makhluk hidup yang paling kecil yang tidak kasat mata sampai dengan makhluk hidup yang kasat mata.
Sedangkan unsur dari abiotik tersusun dari benda-benda mati, mulai dari air, api, serta udara. Kemudian contoh dari menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan itu seperti apa? Yang pertama, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang air sisa deterjen cucian kita ke sungai, karena di sungai itu banyak makhluk hidup, terutama ikan-ikan, dan tidak menebang pohon sembarangan. Nah, karena kita di Indonesia, pohon ini merupakan paru-parunya dunia. Jadi coba kita bayangkan deh, kalau paru-paru dunia aja sakit, apa yang akan terjadi? Pastinya kita hidup tidak sehat dong ya, karena kan kita menghirup udara juga dari pohon. Nah, jika lingkungan kita ini bersih, nyaman, artinya kita juga hidupnya sehat. Kemudian gaya hidup bersih dan sehat. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita menjaga gaya hidup bersih dan sehat? Yang pertama itu menjaga pola makan. Jadi sebenarnya menjaga pola makan ini tidak susah loh, selama kita bisa menjaga kualitas dan keberagaman makanan serta jumlah makanan yang seimbang. Jadi ada kata seimbang nih, makanan seimbang. Apa itu makanan seimbang? Nih teman-teman, makanan seimbang itu ialah pilihan dari makanan keluarga yang mengandung zat gizi yang diperlukan masing-masing anggota keluarga dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari pencemaran. Kemudian ada namanya zat gizi. Zat gizi itu merupakan bahan yang mengandung nutrisi yang tinggi pada kehidupan sehari-hari. Nah, zat gizi itu terdiri dari yang pertama adanya kalori. Kalori itu merupakan sumber tenaga yang dari kelompok hidrat arang, atau terdapat makanan-makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, ubi-ubian, singkong, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya sumber protein. Sumber protein ini berupa protein hewani, yaitu seperti daging, ikan, dan sebagainya, dan protein nabati, yaitu tahu dan tempe. Nah, yang ketiga ialah sumber air. Yang keempat sumber mineral. Yang kelima sumber lemak hewani dan juga lemak nabati. Keenam, sumber vitamin yang terdapat pada buah dan juga sayur. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi kita melakukan gaya hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, yang kedua kita juga bisa melakukan olahraga. Jadi olahraga itu kita juga tidak usah berpikir, wah berat-berat banget nih olahraganya ya kan. Kita juga bisa melakukan olahraga ringan. Misalnya kita tinggal di komplek gitu kan, kita bisa lari selama 30 menit lah minimal, tapi secara rutin ya. Dan juga itu juga sudah memenuhi kebutuhan daripada olahraga kita. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita memiliki satu aja berminat cabang olahraga. Misalnya kita bisa renang atau sepak bola, tapi secara rutin. Kemudian yang ketiga, tidak merokok dan tidak minum minuman yang beralkohol atau sejenisnya. Nah, jadi teman-teman, jika memang kita merokok, tetapi teman-teman, dengan seiring berjalannya waktu, tubuh kita, teman, keluarga, dan juga orang-orang sekitar akan mendapatkan dampak negatif daripada merokok tadi. Nah, jadi ada dua cara paling tidak yang mudah untuk dijauhi yang namanya rokok, minuman keras, dan sebagainya.
Nah, jadi teman-teman, ada dua solusi menurut saya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jangan pernah berpikir untuk merokok, minum minuman keras, atau sebagainya. Karena jika kita mencoba sekali, kita akan artinya kita siap untuk merasa ketagihan dan kita akan terus melakukan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman, katakan saja tidak pada rokok, minuman keras dan sejenisnya. Minuman keras dan sejenisnya. Tapi ingat ya teman-teman, kita harus sopan untuk menolaknya. Artinya jangan sampai membuat orang yang merokok, minum minuman keras dan sebagainya merasa sakit hati, atau bahkan mereka sampai marah gitu ya kan, karena kita menolak yang namanya rokok dan minum minuman keras. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan yang bermotor dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Artinya kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan cara berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Artinya kita mengurangi yang namanya polusi udara. Yang kelima ialah menjaga yang namanya kamar mandi. Itu perlu banget tuh agar kita bisa hidup sehat. Kalau sudah kamar mandi kotor, segala sumber penyakit bisa masuk ke dalam diri kita. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo.